Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Nurul Laili Fadila dengan NIM ke432081, Olga Alivia Amanda dengan NIM ke432082, dan Odifika Salsabila dengan NIM ke432083. Kami akan mempresentasikan praktikum polinasi. Dalam video ini kami akan menjelaskan spesies tanaman yang kami teliti, termasuk klasifikasinya, ciri khas bunga, serta polinator yang berperan dalam proses penyerbukan. Kami juga akan membahas jenis polinator, waktu kedatangannya, posisi saat polinasi, serta alasan mengapa polinator tersebut cocok untuk tanaman ini. Yuk simak videonya sampai selesai. Polinasi atau penyerbukan adalah proses pemindahan serbuk sari dari kepala sari ke bagian putik pada bunga. Proses ini merupakan langkah awal dalam reproduksi seksual tumbuhan berbunga yang memungkinkan terjadinya pembuahan dan pembentukan biji. Polinasi dapat terjadi secara alami dengan bantuan makhluk hidup. Proses ini dibutuhkan untuk kelangsungan hidup spesies tumbuhan. Selain itu, polinasi memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Banyak hewan penyerbuk yang bergantung pada bunga sebagai sumber makanan, sementara tumbuhan bergantung pada hewan-hewan tersebut untuk berkembang biak. Tanaman yang kami teliti dalam praktikum ini adalah Euphorbia mili dari famili Euphorbiaceae. Secara klasifikasi, tanaman ini termasuk dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Euphorbiales, genus Euphorbia, dan spesies Euphorbia mili. Ciri khusus dari tanaman ini adalah batang berduri tajam dan tebal yang berfungsi untuk perlindungan diri dan menyimpan air. Daunnya kecil berwarna hijau cerah yang membantu mengurangi penguapan air, serta bunga kecil berwarna cerah seperti merah, kuning, atau pink yang memiliki kelenjar nektar untuk menarik polinator. Tanaman ini juga mengandung getah berwarna putih yang bersifat racun dan mampu menyebabkan iritasi pada kulit dan mata. Sistem perakarannya adalah akar serabut dangkal yang menyebar serta mampu bertahan di lingkungan kering karena batangnya yang bersifat sukulen menyimpan cadangan air. Adapun polinator utama dari tanaman ini yaitu lebah kecil Trigona sp yang diklasifikasikan dalam kingdom Animalia, phylum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Hymenoptera, famili Apidae, genus Trigona, dan spesies Trigona sp. Ciri khas lebah ini adalah tidak memiliki sengat sehingga tidak berbahaya bagi manusia dan mudah dibudidayakan. Meski tidak menyelat seperti lebah madu, lebah Trigona sp tetap dapat mempertahankan diri dengan menggigit menggunakan rahangnya. Umumnya lebah ini berwarna hitam, namun ada pula yang kekuningan atau kemerahan. Tubuhnya kecil, hanya sekitar 3-5 mm dan terdiri dari kepala, dada, dan perut. Di bagian kepalanya terdapat mata majemuk, antena, serta mulut berbentuk proboscis yang digunakan untuk menghisap nektar. Mereka juga dikenal membuat sarang dari propolis campuran resin tumbuhan dan lilin lebah yang tahan terhadap gangguan. Selain itu, madu yang dihasilkan memiliki tekstur lebih cair, rasanya lebih masam, memiliki kandungan antibakteri yang lebih tinggi dibandingkan madu biasa. Jenis polinasi yang terjadi pada tanaman Euphorbia mili adalah entomogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Dalam pengamatan kami, terlihat lebah kecil yaitu Trigona sp mengunjungi bunga. Polinator datang ketika suhu mulai hangat dan bunga mulai mengeluarkan aroma serta nektar. Tanaman ini menghasilkan bunga kecil dengan nektar yang menarik bagi serangga. Waktu terjadinya polinasi umumnya antara pagi hingga siang hari saat bunga sedang segar dan produksi nektar berada pada kondisi optimal. Berdasarkan dokumentasi, waktu kunjungan polinator tercatat pada tanggal 31 Maret 2025 pukul 9:19 yang merupakan waktu aktif bagi banyak serangga penyerbuk. Proses polinasi pada Euphorbia mili terjadi ketika serangga polinator seperti lebah kecil Trigona sp
tertarik pada nektar yang dihasilkan oleh bunga. Ketika polinator mendarat pada bunga, mereka menyentuh bagian kiatium atau struktur khas bunga euphorbia yang mengandung kelenjar nektar, sehingga tubuh mereka akan bersentuhan dengan serbuk sari dari benang sari. Saat serangga ini berpindah ke bunga lain untuk mencari lebih banyak nektar, serbuk sari menempel pada tubuhnya akan berpindah ke kepala putik bunga lain yang menyebabkan penyerbukan silang atau cross pollination yang meningkatkan keragaman genetik. Polinator euphorbia mili lebih aktif pada pagi hingga siang hari saat produksi nektar dan aroma bunga berada pada puncaknya. Lebah kecil Trigona sp adalah satu polinator utama karena ukurannya yang kecil memungkinkan mereka masuk ke dalam bagian nektar bunga sehingga secara tidak langsung membantu penyebaran serbuk sari dari bunga satu ke bunga lain. Selain lebah, semut juga sering ditemukan di bunga ini karena mereka tertarik pada nektar manis. Meskipun kontribusinya dalam penyerbukan tidak sebesar lebah, polinasi yang terjadi secara alami ini mendukung produksi biji dan regenerasi tanaman Euphorbia mili di habitatnya. Dalam dokumentasi gambar, posisi polinator berada di tengah bunga, tepat di area kelenjar nektar dan serbuk sari. Posisi ini menunjukkan bahwa polinator sedang aktif mengumpulkan nektar sekaligus membantu proses penyerbukan. Lebah Trigona sp menjadi polinator utama bagi tanaman Euphorbia mili karena adanya sejumlah faktor yang saling mendukung. Pertama, bunga Euphorbia mili menghasilkan nektar yang melimpah yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi lebah Trigona sp. Nektar ini menjadi daya tarik utama sehingga meningkatkan frekuensi kunjungan lebah ke bunga dan memudahkan terjadinya transfer serbuk sari. Selain itu, struktur bunga Euphorbia mili yang mencolok dengan warna-warna cerah serta aroma khasnya juga berperan penting dalam menarik perhatian lebah. Ukuran tubuh Trigona sp yang kecil memungkinkan mereka menjangkau bagian terdalam bunga untuk mengakses nektar sekaligus membawa serbuk sari dari satu bunga ke bunga lainnya. Lebih lanjut, aktivitas foraging atau pencarian makanan yang tinggi pada lebah Trigona sp meningkatkan peluang terjadinya penyerbukan yang efektif. Interaksi antara tanaman dan polinator ini pun bersifat mutualistik, di mana Euphorbia mili mendapat manfaat berupa penyerbukan, sementara Trigona sp memperoleh makanan berupa nektar. Sinergi ini memperlihatkan betapa pentingnya keberadaan polinator seperti Trigona sp dalam mendukung keberlangsungan hidup tanaman berbunga. Demikianlah hasil praktikum polinasi dari kelompok 6C. Dari praktikum ini kita belajar bahwa setiap tanaman memiliki polinator yang spesifik sesuai dengan ciri-ciri bunganya, serta faktor-faktor seperti warna, aroma, dan ketersediaan nektar yang memengaruhi keberhasilan polinasi. Mari lindungi lebah penyerbuk alami yang tak tergantikan. Setiap kali mereka hinggap di bunga, lebah membantu proses polinasi yang penting bagi tumbuhan. Tanpa mereka, keanekaragaman hayati bisa terancam. Tanamlah bunga ramah lebah, hindari pestisida bahaya, dan jaga habitat alami mereka. Kita bisa menciptakan lingkungan yang subur dan seimbang. Semoga video ini bermanfaat dan semakin menambah wawasan kita tentang pentingnya polinasi dalam kehidupan tumbuhan. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.